Halo semua, kita kembali lagi dengan Bapak Adi. Kita akan sekarang belajar bahasa Indonesia. Materi kali ini akan mengenai tentang informasi dari sebuah bacaan. Sebelumnya Bapak ingin mengetahui, kalian sehat-sehat saja kan semuanya? Mantap, bagus, pasti sehat. Nah, tujuan kita akan belajar hari ini adalah nanti kalian akan mengetahui langkah-langkah membuat informasi penting dari sebuah bacaan, sehingga nanti kalian akan membuat paragraf baru lagi dari bacaan tersebut dari ringkasan-ringkasan atau informasi penting bacaan yang kalian baca. Nah, seperti biasa kan? Kita lihat materinya berikut ini. Informasi penting dalam bacaan. Pasti kalian pernah membaca sebuah bacaan kan? Nah, dalam sebuah bacaan itu pasti terdapat beberapa informasi-informasi penting yang tertera dalam paragraf-paragraf bacaan tersebut. Bagaimana caranya agar paragraf-paragraf tersebut agar menjadi paragraf baru? Nah, kita akan belajar dari sini. Sebuah bacaan akan terdiri dari beberapa paragraf. Tiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang membuat gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok memuat masalah utama yang menjadi informasi penting dalam sebuah bacaan. Informasi penting merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Isi bacaan meliputi yang dibicarakan apa, subjek atau orang yang dibicarakan siapa, waktu kapan, tempat di mana, alasan mengapa, dan uraian peristiwa bagaimana. Dalam menentukan informasi penting sebuah bacaan, terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, baca dan pahami tiap paragraf dalam bacaan. Temukan kalimat utama tiap paragraf. Temukan gagasan pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir adalah catat gagasan pokok yang telah kalian temukan. Informasi dapat dikembangkan menjadi paragraf baru dengan menggunakan kalimat efektif. Aspek yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat efektif sehingga menjadi paragraf baru yang benar. Yang pertama adalah kalimat memiliki struktur yang lengkap. Kalimat lengkap terdiri dari subjek, predikat, objek, serta pelengkapnya. Contoh, saya menyapu. Ini adalah kalimat yang tidak efektif karena memiliki subjek dan predikat saja. Saya menyapu lantai yang kotor di kamar. Ini adalah kalimat efektif karena terdiri dari subjek, predikat, objek, dan perlengkapannya. Yang kedua, kalimat harus ringkas dan tidak bertele-tele. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas. Contoh, banyak rumah-rumah ditanami pohon. Ini tidak kalimat efektif karena kalimat ini adalah kalimat bertele-tele. Banyak rumah ditanami pohon. Nah, ini adalah kalimat efektif karena kalimat ini tidak bertele-tele. Yang ketiga, kalimat harus memiliki bentuk yang sejajar. Kesejajaran bentuk yang dimaksud mengenai kata berimbuhan. Contoh, kamu harus memperhatikan cara memperoleh, mengolah, dan pengemasannya. Ini kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah kamu harus memperhatikan cara memperoleh, mengolah, dan mengemasnya. Yang keempat, kalimat efektif itu kalimat harus logis dan tidak ambigu. Kalimat logis dan tidak ambigu di mana kalimat tidak memiliki makna yang berganda. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru. Ini merupakan kalimat yang tidak logis. Bapak Ibu Guru kami persilahkan. Ini merupakan kalimat yang logis. Dan yang terakhir, penggunaan kata baku. Penggunaan kata sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh, jadwal. Ini tulisan yang tidak baku. Yang bakunya adalah jadwal, menggunakan huruf W. Contoh, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Menyerahnya Jepang tersebut menjadi petanda Perang Dunia Kedua telah berakhir. Jepang menyerah kepada sekutu tidak sekedar dua kota yang sudah dibom,
Tetapi ada beberapa alasan lain yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu, antara lain jatuhnya beberapa pulau Jepang ke tangan sekutu dan serangan mendadak dari Uni Soviet. Akibatnya, dari menyerahnya Jepang terhadap sekutu, membuat Jepang perlahan-lahan meninggalkan Indonesia. Dari paragraf tersebut, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang telah kalian temukan. Yang kedua, buatlah paragraf baru dari informasi yang kalian dapat. Nah, sebelum membuat paragraf baru, kita harus menentukan dulu peta pikiran dari paragraf tersebut. Siapa? Dalam paragraf tersebut, kita dapat menyatakan bahwa siapa adalah Jepang, yang merupakan siapa yang menyerah kepada sekutu. Nah, kita dapat hasilnya adalah Jepang. Dari kalimat mengapa? Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Kita dapat jawabannya karena Hiroshima dan Nagasaki dibom. Dari kalimat apa? Apa yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu? Yaitu jatuhnya beberapa pulau Jepang ke tangan sekutu dan menyerah kepada Uni Soviet. Dari kata di mana? Di mana Jepang menyerah kepada sekutu? Di negara Jepang. Dari kata bagaimana? Bagaimana Jepang menyerah kepada sekutu? Kita dapat hasilnya adalah menyerahnya Jepang terhadap sekutu membuat Jepang perlahan-lahan meninggalkan Indonesia. Dari kata kapan? Kapan Jepang menyerah kepada sekutu? Kita dapat hasilnya adalah dari 14 Agustus 1945. Nah, dari peta pikiran ini kita bisa membuat paragraf baru, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945. Ada beberapa alasan lain yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu, antara lain jatuhnya beberapa pulau Jepang ke tangan sekutu dan serangan mendadak dari Uni Soviet. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu membuat Jepang perlahan-lahan meninggalkan Indonesia. Bagaimana penjelasan tadi? Semoga kalian mengerti ya. Nah, tadi adalah penjelasan-penjelasan mengenai informasi dari sebuah bacaan, sehingga nanti kalian bisa membuat paragraf baru. Seperti biasa, ada tugas dari Bapak, yaitu ringkaslah materi yang tadi menjadi sebuah catatan, dan tugas yang lain adalah ini dia. Tugas hari ini adalah kalian cermati paragraf yang Bapak tampilkan. Setelah itu, buatlah peta pikirannya dan buatlah menjadi paragraf baru. Paragraf tersebut kalian bisa lihat di buku LKS tema 2 halaman 3. Selamat mengerjakan ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, jangan lupa. Ayo apa? Ya, benar sekali. Like dan subscribe official kita di YouTube SD8 Sanur. Jangan lupa ya. Dadah, kita berjumpa lagi. Dah. Dah. Hei, dah. Dadah. Kok kamu ditutup nih? Dah.